Yuk kita pejamkan mata pagi hari ini, kita mau datang ke hadapan Tuhan, kita mau duduk di kaki Tuhan, kita mau mendengarkan apa isi hati Tuhan mau bicara lewat hidup kita. Supaya setiap kali kita pulang nanti kita gak sama ketika waktu kami datang. Tuhan, ini anak-anak-Mu Tuhan, siang hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami bawa hidup kami Tuhan. Kami izinkan Roh Kudus bekerja secara luar biasa siang hari ini. Siang hari ini mengubahkan setiap kami, merestorasi hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Ada satu lagu saudara kita sama-sama mau nyanyikan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Dengan lembut katakan sama Tuhan, jiwaku, ini jiwa kami Tuhan, untuk-Mu Tuhan. Pagi ini selidiki hati kami Tuhan, nyatakan isi hati-Mu dalam hati kami Tuhan. Singkapkan segala hal yang gak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, singkapkan semua yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kami. Dengan tujuan Bapa, kami mau menyenangkan hati-Mu, sesuai kehendak-Mu, supaya kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar. Berkati telinga kami, hati kami, pikiran kami, seluruhnya aspek hidup kami Tuhan. Kami tanggalkan di bawah kaki-Mu pagi ini, dalam nama Yesus. Saudara katakan, amin. Shalom saudara. Ya, dengan semangat yang kita mau melangkah saudara, 2 bulan lagi kita akan melangkah di tempat yang baru yang Tuhan akan sediakan, The Lord's Vineyard. Amin, beri kemuliaan buat Tuhan dong. Ya, Tuhan akan bawa kita ke satu season yang baru, ke rumah yang baru, ya di Bet Shalom. Saya percaya ketika Tuhan bawa ke satu season yang baru, Tuhan akan bawa season yang baru juga dalam hidup kita, amin. Tuhan, entah bagaimana caranya, apa ceritanya, tapi saya percaya ketika Tuhan bawa ke satu season yang baru, ada penyediaan Tuhan, ada berkat Tuhan, amin. Pagi hari ini kita mau belajar tentang, masih dengan tema Mazmur 80, seperti yang tuntunan gembala kita sampaikan. Kita mau belajar tentang Let Thy Mind Be Renewed pagi ini. Judulnya Let Thy Mind Be Renewed. Apa sih? Kiranya pikiran kita diperbaharui, saudara, artinya. Oke, sekarang pertanyaannya adalah ketika judul ini bicara kiranya pikiran kita diperbaharui, apa yang perlu diperbaharui? Apa ada sesuatu yang salah, tanda tanya? Apa ada sesuatu yang gak benar, gak berkenan sama Tuhan? Kenapa harus diperbaharui sih? Ya, itu pertanyaannya saudara, simpen dulu ya. Pagi ini izinin Tuhan jawab apa pertanyaan itu sama kita semua. So pagi ini siapkan pikiran kita, kosongkan pikiran kita, kosongkan hati kita untuk Tuhan masuk. Supaya Tuhan feel pikiran kita, feel hati kita seperti yang Tuhan mau. Amin. Kita percaya bahwa ternyata di dalam Alkitab itu tidak menjelaskan bagaimana cara kita memutuskan sesuatu. Kita mau ke gereja enggak hari ini? Kita mau bangun doa pagi atau enggak hari ini? Kita mau makan apa hari ini?
kita mau pergi kemana, mau liburan kemana, kita mau menikah dengan siapa, kita mau bergaul dengan siapa, Alkitab tidak tulis saudara. Secara spesifik, secara eksplisit Alkitab tidak menulis. Sama seperti Abraham, Tuhan kasih tahu sesuatu. Tuhan hanya bilang, ke negeri yang kutunjukkan bagimu. Kemana? Pertanyaan, kemana? Abraham juga bingung saudara. Mungkin kita juga bingung kalau ditanya sama Tuhan. Pergi ke sana. Kita bingung. Nah, tapi di tengah itu Abraham, dia hanya taat. Dia hanya percaya sama Tuhan ketika Tuhan bawa ke dalam season yang baru. Karena ada 10.000 keputusan dalam hidup kita ini yang Tuhan gak kasih tahu secara spesifik. Secara spesifik Tuhan gak kasih tahu. Kita bingung saudara. Jangan-jangan kita lakukan ini ternyata bukan arahan dari Tuhan. Jangan-jangan kita putuskan ini ternyata bukan arahan daripada Tuhan. So, karena kita ditawarkan berbagai macam keputusan dan opsi-opsi dalam hidup kita, bagaimana kita milihnya? Pertanyaannya itu saudara, bagaimana kita menentukannya? Bagaimana kita membuat keputusan itu? Jawabannya cuma satu saudara. Dari serangkaian opsi yang ditawarkan, yang kita berhak memutuskan, ya, dan kita punya kehendak di dalamnya, jawabannya cuma satu. Pikiran kita diperbaharui saudara. Karena kalau pikiran kita nggak diperbaharui, kita akan memutuskan hal-hal yang ternyata bukan kehendak Tuhan. Kehendak saya, kehendak aku, bukan kehendak Tuhan. Di samping itu Tuhan gak tahu apa-apa, saya lebih tahu apa yang saya harus putuskan. Sehingga dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga apa? Kita dapat menguji saudara. Kita uji. Oke, kita putus ini sesuai gak dengan maunya Tuhan? Kita jawab ini sesuai gak dengan keputusannya Tuhan? Kemana kita mau pergi? Mau ngapain? Gaya hidup kita mau dibawa kemana? Pergaulan kita mau dibawa kemana? Keputusan bisnis kita mau bawa kemana? Keluarga kita mau dibawa kemana? Nah, kita dapat uji saudara. Misi apa yang kita mau jalanin dalam hidup kita ini? Ada banyak keputusan-keputusan yang kita ditawarkan dan kita harus ambil saudara. Kita nggak ambil salah, kita ambil juga bisa salah saudara. Setuju ya? So, kesimpulannya adalah kita harus punya pikiran yang diperbaharui dalam Tuhan. Ketika pemikiran yang baru di dalam Tuhan itu disampaikan kepada kita, diinformasikan ke dalam kitab-kitab yang Tuhan tulis, sehingga itu di-download sama pikiran kita, saudara. Kita baca, kita renungin, kita tangkap apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita. Keputusan-keputusan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sehingga itu mempengaruhi keputusan-keputusan yang ternyata kita ambil. Kita memandang seperti layaknya Kristus memandang. Kita memutuskan layaknya Kristus memutuskan. Kita menimbang layaknya Kristus menimbang sesuatu. Sehingga akhirnya adalah keputusan-keputusan yang ternyata, oh bukan kehendak saya. Ternyata ini keputusan dan kehendak Tuhan. Yang saya download dan saya putuskan di dalam kehidupan nyata saya. Amin. Dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi restore, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dimulai dari apa? Dari pikiran kita, dari budi kita, dari nalar kita. Sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Karena yang baik belum tentu benar, saudara. Kita putuskan, oh ini baik, bagus. Tapi ternyata belum tentu benar. Belum tentu sepakat dan sepaham sama Tuhan punya mau. Belum tentu satu frekuensi sama jawaban Tuhan. Jadi ketika pikiran kita diperbaharui, kita mengerti betul apa sih yang Tuhan mau sampaikan dalam hidup kita. Nah ini saya berbicara masih dasar, mengerti dulu apa yang Tuhan mau ya saudara. Efesus 4 ayat 23 sampai 24 dituliskan begini. Supaya kamu dan saya dibaharui di dalam roh dan pikiran dan mengenakan manusia yang baru. Mengenakan apa saudara? Manusia yang baru. Lagunya tadi bilang apa? Anggur baru tercurah. Di mana?
di manusia yang lama. Enggak bisa saudara. Tuhan minta kita manusia yang baru, Tuhan curahin anggur, baru kita bisa berdampak. Sepakat ya saudara ya? Tuhan gak bisa bekerja dalam manusia kita yang lama. Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, atau yang telah diciptakan menurut kehendak saya. Bukan ya, menurut kehendak Allah ya saudara, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saya ketika manusia lama kita berpikir ini benar, ini baik, oh ini bagus. Ternyata belum tentu saudara. Ada yang Tuhan mau singkapkan lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi yang gak pernah kita pikirkan, yang bahkan gak pernah kita tahu saudara. Seperti gimana kita bilang, dosa-dosa yang kita bahkan gak pernah pikirkan, gak pernah kita sadari saudara. Nah itu Tuhan mau singkapin. Jadi ketika manusia lama kita siap untuk ditransform di dalam roh dan kebenaran, di dalam pikiran kita, dalam roh kita, impact-nya apa? Impact-nya kita punya manusia yang baru. The new me. Ini manusia saya yang lama. Tapi ketika kita kekeh dengan pemahaman bahwa saya benar, Tuhan yang gak benar. Kita masih pakai packaging lama saudara. Ya. Sebab ketika kita mengerti konsep ini, ketika kita ditransform sama Tuhan pikiran kita. Akal budi yang tidak diperbaharui, saya tulis seperti ini. Akal budi yang gak diperbaharui membawa apa? Kehendak saya. Keputusan saya, maunya saya. Yang menuntut Tuhan berubah. Bukan sayanya berubah saudara. Menuntut siapa? Tuhan yang berubah. Saya gak perlu berubah. Kenapa? Karena packaging kita masih packaging lama. So pagi ini kita coba selami apa sih? Tuhan mau ngomong apa sih? Ini yang disampaikan apa sih? Nah, yuk buka hati pikiran kita supaya kita mengerti sebetulnya. Jauh lebih dalam Tuhan mau bawa kita ke dalam satu konsep yang jauh lebih bernilai saudara. Masih dengan tema yang sama, yuk kita baca Mazmur 80 ayat 8 sampai 15. Multimedia bisa bantu bacakan ya. Mazmur 80 ayat 8 sampai dengan 15, demikian firman Tuhan. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Engkau telah menyediakan tempat bagi dia, maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Gunung-gunung terlindung oleh bayang-bayangnya, dan pohon-pohon aras Allah oleh cabang-cabangnya. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut, dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Mengapa engkau melanda temboknya, sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat? Babi hutan menggerogotinya, dan binatang-binatang di padang memakannya. Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya, pandanglah dari langit dan lihatlah, indahkanlah pohon anggur ini. Amin. Ini yang selalu disampaikan oleh gembala kita bahwa Tuhan bawa satu tema besar kita ini Mazmur 80. Gereja Tuhan kita akan berpindah saudara. Tapi ada satu nilai-nilai yang terus disampaikan kepada kita bahwa kita diminta untuk living for others. Ketika Tuhan bawa ke dalam satu season yang baru, Tuhan ingin kita hidup nggak untuk diri kita sendiri. Pelayanan kita bukan untuk pelayanan kita sendiri, bukan untuk kalangan sendiri. Kita bisa sebut saudara. Bahkan ketika Tuhan bawa masing-masing kita sampai rembang tengah hari, sampai peak season kita, Tuhan minta supaya hidup kita jadi berkat buat orang lain. Pelayanan kita jadi dampak buat orang lain. Yang kedua, ketika Tuhan izinkan bongkar, seperti yang Mazmur 80 katakan, bongkar pagar, Tuhan izinkan, semua orang bisa masuk. Binatang-binatang liar, binatang hutan bisa masuk. Tujuannya apa saudara? Supaya kita memahami bahwa ternyata Tuhan bekerja season demi season. Ketika Tuhan bicara tentang bongkar pagar, Tuhan bicara tentang seasons of breaking. Dan Tuhan akan bawa kita ke dalam seasons of blessings. Amin. Berikutnya ketika Tuhan membawa kita ke dalam satu keadaan yang mungkin kita nggak mau,
yang mungkin kita nggak pingin, yang mungkin kita nggak sadari. Tuhan cuma mau ajarkan supaya kita lebih rendah hati, lebih rendah lagi di bawah kaki Tuhan. Kita punya living in the poor in spirit. Sehingga ketika kita punya mentality ini, Tuhan ajak kita sebagai co-ownernya surga. Amin. Tuhan akan jadikan kita partnernya dia, saudara. So, dengan serangkaian yang minggu demi minggu kita dengar, sebenarnya benang merahnya apa sih, saudara? Kita bisa dengar keluar dari pintu, kita akan lupa. Tapi kalau kita nggak berubah, ini yang bahaya, saudara. Akan ada belasan puluhan seri tentang vineyard, tapi kalau kita nggak berubah, it's nothing, saudara. So, siang hari ini siapkan hati kita, pikiran kita untuk kita punya understanding the transformation. Supaya kita mengerti bahwa ketika Tuhan mau ajak kita berubah, Tuhannya ikut di dalamnya, saudara. Bukan dia lepaskan kita begitu aja, Tuhan ikut di dalamnya. Ya ketika keadaan kita nggak menentu, keadaan kita sendiri nggak tahu kita mesti ngapain. Kita menjerit, kita meronta sama Tuhan seperti yang Mazmur 80 katakan, saudara. Karena ketidakpahaman itu. Mazmur 80 ayat 3 bilang begini, saudara. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Ini rontaan pertama, saudara. Keluh kesah pertama, saudara. Yang kedua, disampaikan di ayat ke-7, dia bilang begini. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Sering gak, saudara, ketika Tuhan tabrakin itu semua, kita teriak. Kita refleks. Tuhan, kenapa begini? Kenapa begitu? What's wrong? Apa yang salah? Seringkali begitu ya. Seringkali kita tawar sama Tuhan dan Tuhan, ini bukan rencanamu. Kenapa begini? Kenapa begitu? Seringkali kita nego sama Tuhan seperti itu. Sampai akhirnya Tuhan gak jawab. Tuhan diam aja. Sampai Tuhan mau buat bahwa kita sadar betul. Pikiran kita ditransform sama Tuhan, hati kita ditransform, kita bersedia let go. Tuhan mau rubah, Tuhan mau bawa kita sampai kepada rencananya. Tuhan biarkan itu semua terjadi. Sampai ayat 18 bilang gini, ketika kita udah desperate, kita udah jalan buntu, kita udah gak ngerti apa yang kita mesti ambil, jalankan, putuskan. Sama seperti awal tadi ya, ada puluhan ribu keputusan yang kita gak ngerti. Sama seperti di pasal ini, gak ngerti mau ngapain. Kok Tuhan buat begini ya? Kok Tuhan buat begitu ya? Ayat 18 bilang gini, maka kami tidak akan menyimpang daripadamu, biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan namamu. Mulai tawar-tawaran dengan Tuhan, oke. Tuhan, please tolong saya Tuhan. Tuhan, please tolong saya Tuhan. Nanti kalau saya udah ditolong, saya begini deh, janji deh. Tuhan kalau saya udah diberkati, saya begini deh, saya janji sama Tuhan. Tuhan kalau saya udah gak berdosa lagi, nanti saya begini deh sama Tuhan. Kita mulai tawar-tawaran sebagai manusia sama Tuhan. Nah ini manusiawi, saudara. Dan ini klasik. Setiap manusia punya naluri ke sana tuh, saudara. Jadi seringkali kita tawar-tawaran. Tapi ketika Tuhan bikin keadaan kita gak enak, keadaan kita sampai harus meronta-ronta sama Tuhan, nah di situ letak momen Tuhan mau transform hidup kita, saudara. Nah, kita harus peka sampai sini. Dan kita jangan salah paham sama Tuhan. Ya, karena umat Israel salah paham sama Tuhan. Mazmur 80 ayat 4 atau ayat 5 bicara begini. Saya bacakan buat saudara. Ya Tuhan semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala sekalipun umat-Mu berdoa. Tuhan, saya udah ke gereja nih. Saya udah pelayanan. Saya udah teriak-teriak, udah jungkir balik di panggung. Tuhan gak tolong saya. Tuhan, saya sudah nabur nih ke sana sini. Kenapa Tuhan gak tolong saya? Sampai kapan Tuhan gak mau tolong saya? Sama persis ya, sama apa yang dikatakan Mazmur 80. Ayat 6 atau ayat 7 disampaikan seperti itu. Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami dan musuh-musuh kami mengolok-ngolok kami. Ya, terus salah paham sama Tuhan. Begini Tuhan. Oh ini kehendak-Mu. Tuhan mau buat saya begini. Buat jadi olok-olokan orang lain Tuhan.
buat jadi celaan orang lain Tuhan. Terus Tuhan diam aja, Tuhan diam aja. Dan terus bangsa Israel berkeluh kesah, salah paham sama Tuhan. Nah di ayat ke-17 baru pasrah dah. Yaudah Tuhan tolong. Kalau Tuhan tolong maka kami akan, biarlah kami hidup maka kami akan menyerukan nama-Mu. Dan ini kembali lagi, ini manusiawi, ini gaya lama, manusia lama begini saudara. Tapi pagi hari ini kita belajar yuk, untuk kita gak kenakan manusia lama kita, untuk kita gak kenakan pikiran lama kita, supaya Tuhan transform pikiran kita, hati kita. Kita mau masuk season yang baru Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan gak bicara apa-apa. Kalau saudara perhatikan narasinya adalah, wah, diungkapkan semua isi, ditumpahkan semua. Nih keadaan saya begini. So gimana Tuhan? Tapi kita mau belajar yuk. Kenapa? Kita coba tarik unsur Tuhannya ini di mana sih? Yuk kita baca Yesaya 5 ayat 1 sampai 7. Mungkin multimedia bisa bantu bacakan. Yesaya 5 ayat 1 sampai 7. Yesaya 5 ayat 1 sampai dengan 7 demikian firman Tuhan. Nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya, dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur, lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Ya cukup. Jadi ini sebetulnya ungkapan Tuhan ya dalam kitab Yesaya. Diungkapkan bahwa Tuhan tuh punya satu ladang yang bagus, yang subur, tanahnya bagus di lereng bukit, subur, pokoknya tanahnya udah baik. Kemudian apa? Ia mencangkulnya, Tuhan sendiri yang turun, Tuhan sendiri yang ngoprek-ngoprek tanahnya. Tuhan cangkul tanahnya, Tuhan cabik-cabik, bahkan Tuhan pilihin batu-batu yang ada di tanah itu, saudara. Tuhan menjadi bagian dalam pekerjaan di dalam kebun itu. Dan apa yang Tuhan lakukan? Menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Pokok anggur yang premium. Pokok anggur yang unggulan, saudara. Dan mendirikan sebuah menara jaga. Tuhan kasih satu proteksi di kebun itu. Tuhan bangun supaya bisa kontrol semua lahan milik Tuhan. Tuhan bangun benteng. Tuhan bangun pagar. Dan Tuhan bikin satu tempat pemerasan anggur. Ketika berbuah baik, dipanen, diperas, jadi wine, jadi apapun yang manis dan bisa dibagikan kepada orang banyak. Tapi apa yang Tuhan dapat, saudara? Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang masam. Failed vineyard brought forth wild grapes. Jadi anggurnya liar, saudara. Ini bukan yang Tuhan mau. Tapi saudara mengerti bahwa ini yang Tuhan lakukan sendiri. Tapi kenapa tanah itu, kenapa pohon itu mengeluarkan anggur yang asam? Kita mengerti satu konsep cara pikir Tuhan di vineyard, grand design-nya Tuhan nih di Yesaya 5 tadi. Ya, pertama apa? Dipindahkan dari Mesir ke Israel di lereng bukit yang baik, tanahnya subur. Tuhan bangun menara di sana. Tuhan bangun perlindungan, Tuhan bangun proteksi, Tuhan bangun semua environment supaya kebun ini menghasilkan kebun yang baik, anggur yang baik. Ya, anggur pilihan untuk tuaian yang luar biasa. Ini sebenarnya harapan Tuhan. Ini sebenarnya master plan-nya Tuhan. Ini Tuhan sendiri yang ngomong, saudara. Tapi ternyata apa? Tuhan dapatnya apa? Gagal panen. Anggurnya asam. Coba kita nyanyi. Anggur baru tercurah. Dikasih anggur yang asam. Mau gak, saudara? Andai kata saudara terima, saudara lempar lagi ke orang. Lempar tuh semua yang asam-asam.
No. Itu bukan dari bagian dari planningnya Tuhan, saudara. Yang Tuhan mau adalah benih unggulan itu dia tanam dan dia hasilkan bibit-bibit yang unggul, buah-buah yang premium. Ya, Tuhan temukan apa? Satu kegagalan, satu ketidakberhasilan. Tapi Tuhan nggak tinggal diam, saudara. Dia Allah yang bekerja. Dia Allah yang nggak tinggal diam. Yesaya 5 ayat 5 sampai 6 dituliskan. Saya bacakan. Yesaya 5 ayat 5 sampai 6 bicara begini. Maka sekarang siapa? Aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Nah, Tuhan mulai menyampaikan, oke, ini desainnya nggak kepake deh, udah gagal. Hari ini Tuhan tentukan desain yang baru, Tuhan bikin, Tuhan rancang semua yang baru. Karena yang pertama gagal, Tuhan rancang yang kedua. Tuhan bilang gini, aku akan apa? Menebang pagar durinya. Tuhan udah bikin sendiri dengan tangannya. Tuhan harus dobrak semua. Sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Tuhan biarin, siapapun boleh masuk, acak-acak, terserah. Bongkar, rombak total, semua, bebas, terserah. Mau hancur. Ini yang Tuhan sampaikan, saudara. Ya, saudara sambil baca, sambil bayangin, ini keadaannya lagi gimana ya ekspresi Tuhan. Nah, saya ketika membaca merenungkan, wah ini Tuhan lagi gak baik-baik saja nih, saudara. Ya, desain yang terbaru Tuhan mau bikin apa? Tuhan akan membuatnya ditumbuhin semak-semak, dirantingi dan tidak disiangi. Sehingga tumbuh putri, malu dan rumput. Sengaja Tuhan biarin. Sekalian rusak sekalian. Hancur. Tuhan akan bongkar, Tuhan akan luluh lantahkan. Ya, ini Tuhan bicara sendiri, saudara. Bahkan Tuhan sendiri mau apa? Mau memerintahkan awan-awan jangan turun hujan ke atasnya. Ngeri ya, saudara ya. Ketika Tuhan udah persiapkan semua dengan sebaik mungkin. Tuhan yang hebat ya, saudara ya. Tapi dia segitu kecewanya ketika dia dapati buahnya buah yang asam, saudara. Ya, Tuhan harus redesign dalam konotasi lain. Tuhan harus bongkar semua. Tuhan izinkan semua dalam hidup kita. Kalau Tuhan dapati sesuatu manusia lama kita, Tuhan izinkan apa? Tuhan izinkan bongkar. Udah. Kasarnya, rasain. Tuhan gak banyak ngomong. Tuhan tinggal coret-coret. Nih, bongkar semua, hancurin pagarnya, biarin rusak diluluh-lantakan. Orang-orang mau ngancurin terserah. Karena itu bukan dari planning grand design-nya Tuhan, saudara. Kita yang jadi penghuni yang di kebun itu, kita pokok-pokok anggur yang ditanam di kebun itu ngeri gak, saudara? Buat saya pribadi, saya ngeri, saudara. Ternyata Tuhan dapati gak sesuai dengan isi hatinya. Gak dapati seperti yang Tuhan mau. Sampai kadang-kadang kita gak habis pikir, oh kejadian begini ya, kejadian begitu ya. Tuhan buat ini, buat itu ya. Ternyata Tuhan biarkan hancurkan pagar-pagar tembok perlindungan kita. Supaya apa? Supaya kita sadar, saudara. Sampai ke titik ini, saudara mengerti ya, bahwa moodnya Tuhan lagi gak baik. Moodnya Tuhan lagi kurang oke. Dia pemilik, tapi dia gak dapat sesuatu yang dia pingini. Ya. Itu bagian dari kekecewaan Tuhan. Yuk kita belajar yuk. Tapi ketika kita mulai sadar bahwa momen ini adalah momen kita transformasi siang hari ini. So kita harus belajar. Turning point kita di mana sih? Titik balik kita di mana sih? Kita belajar yuk seperti yang Tuhan kisahkan dalam Alkitab. Ada dua tokoh yang siang hari ini kita mau belajar. Dua tokoh yang sama, yang berhubungan langsung sama Tuhan. Berinteraksi langsung sama Tuhan. Hidup berdampingan dengan Tuhan. Tapi punya dua respons yang berbeda, saudara. Matius 26 ayat 14 sampai 16. Ya, tokoh pertama yang akan kita pelajari, Yudas Iskariot. Dikatakan begini, kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku nih?
supaya aku menyerahkan dia, Yesus itu kepada kamu, kepada imam-imam kepala. Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Ini Yesus yang hari-hari sama kita, sama saya nih, mau dibayar berapa nih? Udah tinggal tangkep aja, tapi saya minta 30 keping perak. Dikasih, akhirnya itu kan. Dia lupa bahwa awal perjumpaan dia dengan Yesus. Yesus berdoa ketika di Galilea. Semalam-malaman Tuhan Yesus berdoa. Besoknya Tuhan putuskan, oke, aku butuh cari murid. Diputuskanlah 12 murid ikut Tuhan Yesus. Salah satunya Yudas Iskariot. Dan saya yakin betul, Tuhan tahu persis ini orang bakal mengkhianati dia. Tuhan yang hebat tahu persis. Ini manusia bakal mengecewakan dia. Tapi tetap Tuhan pilih. Tuhan izinkan bersama-sama dengan dia. Tuhan izinkan hidup berdampingan. Jadi saksi kemanapun. Nontonin yang Tuhan lakukan. Kasih kesempatan yang sama. Kasih ruang yang sama. Enggak dibeda-bedain. Hidup berdampingan dengan Tuhan. Melayani bersama Tuhan. Tapi ada satu momen ketika Tuhan izinkan pagar hidup Yudas dibongkar sama Tuhan. Bongkar. Dalam konteks dia masih pelayanan sama Yesus. Dibongkar. Dapat tawaran. Pikirannya dirusak, pikirannya dikacaukan, hatinya diobrak-abrik. Hanya karena apa? Hanya karena 30 keping perak. Hanya karena harta. Tuhan izinkan. Tuhan tahu dari awal bahwa ini akan berlaku dan terjadi pada Yudas Iskariot. Orang yang akan membawa dan menjual dirinya. Ya, Tuhan izinkan pagar itu dibongkar dari hidup Yudas. Ketika semua itu masuk, oke, dia tertarik. Dia rasa kehendak dia paling benar. Kehendak Tuhan bukan yang betul. Sehingga dia serahkan Tuhan, dia jual Tuhan Yesus. Sehingga penyesalan akhirnya apa? Dia nggak mengalami perubahan. Bahkan dia mati digantung. Mati gantung diri, saudara. Dia menyelesaikan hidupnya dengan gantung diri. Ada berapa banyak kita sering desperate sama Tuhan. Tiap-tiap waktu saya Kristen sih sebenarnya. Saya percaya Tuhan. Saya Kristen dari kecil nih. Tapi ketika sesuatu terjadi, Tuhan izinkan pagar itu dibongkar. Respons kita ternyata nggak sama seperti yang Tuhan mau. Kita bisa jual Tuhan. Kita nggak biarkan kehendaknya mereformasi hidup kita. Sama seperti Yudas. Dan akhirnya apa? End up dengan gantung diri, saudara. Kita frustasi, oke, ternyata Tuhan bukan jawaban dari segalanya. Tuhan yang saya kenal ternyata cuma Tuhan-Tuhanan. Bukan Tuhan yang menolong saya ketika saya sulit. Bukan Tuhan yang membawa saya mengalami perubahan. Bukan Tuhan yang mengobrak-ngabrik dan akan membuat saya menjadi manusia yang baru. Kita salah paham dan kita salah sangka sama Tuhan. Sama seperti Yudas Iskariot. Tapi Tuhan nggak hanya di situ, saudara. Kita belajar tokoh yang kedua ya. Orang yang sama-sama berjumpa dengan Yesus. Orang yang sama dikasih kesempatan. Orang yang sama diuji sama Tuhan. Tapi punya respons berbeda. Kisah Para Rasul 9 ayat 3-6. Dalam perjalanannya ke Damsyik, Saulus, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya. Mungkin dengan lembut Tuhan bilang ini, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dengan lembut Tuhan cuma ngomong, Saulus, Saulus. Sama dengan lembut. Tuhanmu mau dijual berapa? Nah, hari itu Saulus ketemu Tuhan. Kata Yesus kepadanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tapi bangunlah, pergilah ke dalam kota,
Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Sekali lagi, Tuhan gak kasih clue yang detail sama Saulus. Kemana, ngapain, sama siapa, Tuhan gak kasih tahu. Absurd semuanya. Sama ketika hidup kita ditawarkan sesuatu. Seringkali absurd, kita gak ngerti mau mutusin apa. Aduh, mutusin gini salah, mutusin gitu salah. Tapi hari itu awal perjumpaan Saulus, si pendosa ini, si Farisi yang terlibat dalam penganiayaan jemaat dan memenjarakan umat-umat Tuhan. Hari itu dia berjumpa sama Yesus. Sama seperti ketika Yudas pertama kali berjumpa dengan Yesus, diajak sebagai muridnya. Tuhan izinkan pagar hidup Saulus juga dibongkar. Enggak terus ketemu Yesus, besok langsung bergerilya melayani. No. Tuhan izinkan Saulus buta hari itu. 3 hari lamanya Saulus gak bisa melihat. Tapi dia selalu mengiang-iang dalam pikiran dia. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Dia mulai berpikir. Dia download suara itu. Dia cerna suara itu. Dia biarkan Tuhan masuk dalam hatinya. Setelah 3 hari apa yang Tuhan lakukan? Hidupnya berubah. Gaya hidup berubah, cara hidup berubah, bersikap berubah. Pelayanannya berubah, yang tadinya bunuh orang sekarang melayani orang. Bahkan 50% dari kitab perjanjian baru, Paulus yang tulis. Hebat ya? Pribadi yang sama, ketemu Tuhan yang sama, respons yang berbeda, hasilnya berbeda. Manusia lama yang ketemu Tuhan dengan respons yang berbeda, dengan keputusan yang berbeda, dengan tidak membiarkan kehendak Tuhan masuk, hasilnya gantung diri. Manusia yang lama ketemu Tuhan yang sama, masuk dalam pikiran dan hati dia. Tuhan rubah, Tuhan obrak-abrik hidup dia. 3 hari berubah, hidupnya berubah, total berubah. Di kitab yang ditulis Filipi 1 ayat 21, Paulus yang tulis juga. Ditulis gini, kenapa? Karena bagi Paulus, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Manusia yang mana yang tiba-tiba pikirannya dikonsletin sama Tuhan dan dia bisa mikir, mati adalah Kristus, matiku buat Kristus, hidupku bagi Kristus, mati itu keuntungan. Gak ada manusia normal yang gak kesambet sama Tuhan bisa berpikir bahwa hidup saya ini buat Tuhan. Tapi ketika Tuhan tancapkan sesuatu sama pikiran dan hati kita pagi siang hari ini, kalau Tuhan izinkan merubah saudara akan berubah. Keluar dari pintu ini saudara akan berubah. Cara hidup kita akan berubah. Sederhananya, cara mikir kita memandang Tuhan akan berubah. Keluar dari pintu ini enggak terus happy ending saudara. Akan ada banyak masalah demi pergumulan. Yang saya pasti ketika kita berubah, ketika restore pikiran kita nggak akan salah sangka sama Tuhan, saudara. Coba pertanyaannya, mengapa ada orang-orang yang sama persis mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan hidup berdampingan dengan Tuhan, namun memiliki hasil yang berbeda? Ya, 2 tokoh yang tadi kita baca. Sebenarnya apa yang membuat terlihat jelas perbedaan ini, saudara? Pertanyaan berikutnya, apa yang membuat manusia, dua-duanya sama-sama manusia, kita semua di sini manusia, yang pada saat berjumpa dengan Tuhan, ya kita punya momen-momen pribadi berjumpa sama Tuhan ya, dan didapati ternyata kehendaknya nggak sama dengan kehendak Tuhan. Kehendak aku loh, kehendak saya, kehendak kita semua tuh ternyata nggak sama Tuhan. Kita udah berjumpa nih sama Tuhan. Terus Tuhan izinkan bongkar pagarnya. Silakan obrak-abrik, sama seperti Ayub dites sama Tuhan. Tuhan izinkan kehancuran demi kehancuran terjadi atas hidup Ayub. Pagar perlindungan dibongkar. Namun pada akhirnya ternyata membuahkan 2 pribadi yang berbeda. Karena apa? Karena gagal menyelami cara Tuhan bekerja dalam hidup mereka, saudara. Sekali lagi, kita terlalu sering salah paham sama Tuhan. Kita terlalu
nyaman dengan kehendak kita sendiri, saudara. Mulai mengerti ya, kerangka bagaimana Tuhan berpikir pagi hari ini. Kita hanya tahu dalam situasi ketika Tuhan obrak-abrik, kita cuma bisa komplain sama Tuhan. Tapi sebenarnya kita nggak ngerti apa sih poinnya Tuhan tuh mau ngapain sih. Nah poinnya ada di Filipi 2 ayat 5, sama seperti yang Paulus tulis. Ya, benang merahnya di sini saudara. Hendaklah kamu, saya dan saudara dalam hidup kita bersama gagal menaruh pikiran dan perasaan. No. Seharusnya kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Itu cuma ada kata-kata gagal aja saudara. Kita gagal memandang seperti Kristus memandang. Kita gagal memutuskan seperti Kristus memutuskan. Kenapa? Karena kehendak kita lebih besar daripada kehendak Tuhan. Karena ketika kita berhasil menaruh pikiran, ya, pikiran Tuhan ada dalam pikiran kita, perasaan Tuhan dalam perasaan kita, sebenarnya itu yang Tuhan mau. Kita dapatkan goal hidup kita di muka bumi ini, saudara. Kita menjadi kaya, hebat, terkenal, berhasil, itu hanya kulit, saudara. Tapi kalau kita bisa berhasil mengerti goalnya Tuhan dalam hidup kita, wah, kita nggak akan pernah salah paham. Dan ternyata pikiran kita sudah dibaharui dengan pikiran Kristus dan kita menjadi manusia baru. Ngerti dalam konteks Tuhan kecewa tadi ya, mood Tuhan lagi tidak baik ya saudara ya. Coba kita tarik kembali ke dalam situasi itu. Tuhan lagi nggak oke nih. Jadi Tuhan harus apa? Seringkali Tuhan menemukan cacat dalam diri pokok-pokok anggur kita semua di sini. Ketemu nih ada cacat karakter dan lain sebagainya. Terpaksa Tuhan harus meredesain. Tuhan harus bikin desain ulang dalam hidup setiap kita. Atau ternyata bahkan dengan sangat terpaksa Tuhan harus bongkar. Karena ini gak sesuai dengan rencana Tuhan. Kita lagi pembangunan saudara di Kemah Bet Shalom. Kebetulan saya mengikuti proses gereja ini digambar dan sebagainya. Saya datang, saya lihat lagi dibangun seperti yang saudara lihat dalam slide. Saya temukan bahwa ternyata ada bagian yang gak perlu ditembok, dibikin tembok. Dan itu cukup besar. Saya bilang, maaf ya Pak, saya bicara ke tim kontraktor, maaf ya, ini gak sesuai desain. Bongkar Pak. Kan ini buat ruangan, bukan ada tembok. Saya mewakili Tuhan sebagai operasionalnya Tuhan deh misalnya. Ternyata kontraktor juga harus rela. Oh iya ternyata harus bongkar. Karena apa? Karena nggak sesuai desain saudara. Kalau kontraktornya berasa Tuhan, dia nggak akan bongkar saudara. Oh bagus nih ada tembok. Kalau bisa ditembok semua, di penjara. Seringkali saudara, kita jadi kontraktor dalam hidup kita. Seringkali kita jadi desainer sendiri dalam hidup kita. Pokoknya ini bagus dah, bagus. Udah Tuhan mah gak ngerti apa-apa. Nah itu kegagalan dan kecewaan Tuhan. Sehingga apa? Gimana kita mau ditransformasi saudara? Respons kita cuma satu. Menerima apa? Dengan budi pekerti yang baru. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. So ketika ininya gak berubah, gimana ininya mau berubah saudara? Ininya aja gak diizinin Tuhan masuk gitu. Kita menemukan kita Tuhan dalam diri kita sendiri. Sehingga kalau kita gak terima ya, oh Tuhan obrak-abrik nih. Kita akan meronta-ronta. Kita akan gak terima seperti Mazmur 80 tadi katakan. Bukan, jangan Tuhan. Mau sampai kapan Tuhan? Kita akan tawar-tawaran sama Tuhan. Kita akan nego terus sama Tuhan. Ya, The Lord's Vineyard Church itu cuma bicara tentang fisik bangunan saja saudara. 2 bulan lagi saudara akan lihat. Saudara akan ibadah di dalamnya. Itu hanya fisik bangunan aja saudara. Visi yang Tuhan taruh atas gembala kita di tempat ini. Itu hanya fisik bangunan.
Tapi jauh lebih di dalamnya Tuhan berbicara tentang apa? Choices vines become finest harvest. Tuhan sendiri yang akan mentransplant anggur yang murni itu ke dalam hidup masing-masing dari kita. Untuk menjadi apa? Jadi buah anggur yang manis. Jadi panen yang manis, saudara. Sehingga ketika kita nyanyi lagu anggur baru tercurah, yang dicurahin itu udah manis, saudara. Kita buang anggur itu, kita bagikan emang anggur yang manis, bukan anggur yang asam. Andai kata kita mengerti konsep bahwa kita tidak boleh jadi anggur yang asam. Ya. Anggur yang murni akan menjadi tuaian yang terbaik. Bicara tentang apa? Pembaharuan budi pekerti kita. Start hari ini, saudara. Sehingga apa? Sehingga kita dapat membedakan kehendak Allah yang baik dan berkenan. Kalau enggak capek, saudara. Kita akan salah sangka terus sama Tuhan. Betul-betul kita akan salah paham terus sama Tuhan. So gimana caranya? Kalau oke, Tuhan, hari ini aku mau pikiranku, hatiku ditransformasi oleh Engkau. Gimana caranya, saudara? Biarkan apa? Hidup kita Tuhan porak-porandain. Akan terjadi suatu saat hidupmu diporak-porandakan Tuhan, termasuk hidupku. Tuhan izinkan orang lain obrak-abrik. Tuhan izinkan hal-hal yang haram itu masuk dan mengobrak-abrik hidup kita. Sengaja Tuhan bikin itu terjadi, saudara. Supaya apa? Supaya kita sadar. Supaya kita ditransform lagi kepada new design-nya Tuhan. Sehingga bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Dan kita bisa, aduh Tuhan, thank you. Thank you Tuhan. Terima kasih buat pagar yang Kau bongkar. Terima kasih buat kebun yang Kau acak-acak Tuhan. Tuhan ajarkan aku mengerti sebenarnya Tuhan maunya apa. Saudara bisa sampai ke titik itu? Saudara bisa legowo Tuhan melakukan itu dalam hidup saudara? Enggak gampang, saudara. Mungkin harus dengan tangisan dan air mata. Itu juga yang terjadi dalam hidup saya tuh, saudara. Supaya apa sih? Intinya supaya kita sadar. Kita terbuka pikiran kita. Seringkali pikiran kita tuh stuck. Macet. Pokoknya yang benar yang ini dah. Tuhan gak benar. Seringkali ya kita sebagai manusia gitu, saudara. Tapi tenang, saudara. Mau tahu jawaban Tuhan kalau kita tetap ngeyel sama Tuhan? Yeremia 2 ayat 21. Ini hal yang paling ironis, saudara. Yeremia 2 ayat 21 bilang gini. Ada di slide. Namun aku, Tuhan itu sendiri telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan. Tuhan kasih izin. Oke, anggurnya bagus. Yuk bertumbuh jadi pokok anggur pilihan. Sebagai apa? Benih yang sungguh murni. Tapi apa? Oh, betapa engkau menjadi pohon yang bau busuk, kata Tuhan. Jadi pohon anggur liar. Wow, bayangin ya, moodnya masih nggak oke nih, saudara. Ya, tapi kita mesti mengerti bahwa kalau lagi begini tuh kita harus apa sih? Biasa kita begitu ya, mungkin di keluarga anak-anak kita terbiasa mengerti, orang tua lagi nggak oke nih. So anak-anak harus apa sih? Nah kita sebagai anak, orang tua kita nih lagi nggak oke, kita harus apa? Kalau kita nggak mengerti bahwa selesai diomongin terus kita lupa dan kita nggak berubah, sama aja. Tapi ketika kita mengerti orang tua kita, bapak kita nih lagi nggak baik-baik saja. Tapi kita mengerti isi hati Tuhan, oh kita akan berubah, saudara. Ya. Hal yang paling ironis buat Tuhan ketika umatnya yang harusnya benih unggul, gaya hidupnya gaya hidup unggul, ternyata tumbuh jadi pohon yang busuk dan anggur liar. Bau busuk, saudara. Atau jangan-jangan kita terbiasa. Oh, memang begini aromanya. Lalat terbiasa, saudara. Hinggap di tong sampah. Karena memang biasa, aromanya aroma sehari-hari, saudara. Tapi lebah gak akan mau terbang-terbang di atas kerumunan sampah. Karena dia tahu ini bukan aromanya. So siang hari ini izinkan Tuhan, minta Pak, lucuti cara pandang kita yang ngaco itu. Lucuti cara pandang kita yang salah dan gak berkenan sama Tuhan, saudara.
Biarin Tuhan obrak-abrik, izinkan Tuhan. Asalkan hidup kita nggak ditemukan menjadi pokok anggur yang gagal, pokok anggur yang busuk, pokok anggur yang liar. Nah, kalau saudara tarik benang merahnya dari awal sampai akhir, ini loh isi hati Tuhan. Percuma gedung yang baru. Kalau mulai dari hidup kita nggak siapkan, kita nggak beberes, kita nggak bebenah, saudara. Tuhan pasti akan siapkan tembok pelindung, menara jaga. Karena isi hati Tuhan pengen supaya kita jadi anggur yang manis. So, sampai sini, relax dulu saudara. Tuhan di tengah-tengah yang lagi tidak baik-baik saja, ternyata kita harus percaya saudara, bahwa Tuhan Bapa yang baik, amin. Tuhan Bapa yang mengasihi kita, dan Tuhan gak pernah tinggal diam saudara. Tapi siang hari ini Tuhan mau kasih tahu, oke, begini gak tepat. Tuhan bongkar begini. Tapi siang hari ini Tuhan kasih yang namanya new grand design dari vineyard yang Tuhan mau kasih buat kita siang hari ini. Kita baca Yesaya 27 ayat 2 sampai 5. Multimedia mungkin bisa bantu bacakan. Yesaya 27 ayat 2 sampai 5. Ini yang Tuhan mau. Dan di tengah moodnya yang lagi tidak baik, tiba-tiba Tuhan melunak. Dan Tuhan sampaikan, anakku, ini yang Tuhan mau. Yuk kita dengar. Yesaya 27 ayat 2 sampai 5 berkata gitu. Yesaya 27 ayat 2 sampai dengan 5 demikian firman Tuhan. Pada waktu itu akan dikatakan, bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok. Aku Tuhan penjaganya. Setiap saat aku menyiraminya, supaya jangan orang mengganggunya, siang malam aku menjaganya. Kehangatan murka tiada padaku. Sekiranya tampak kepadaku putri malu dan rumput, aku akan bertindak memeranginya dan akan membakarnya sekaligus. Kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku. Ya, mencari damai dengan aku. Amin. Di tengah mood Tuhan yang tadi tidak baik, sekarang saudara perhatikan bahwa raut muka Tuhan, wajah Tuhan berubah. Tuhan sendiri yang sampaikan kepada umatnya. Tuhan minta apa? Tuhan berharap bahwa Tuhan akan ciptakan sebuah new grand design dari vineyard. Kebun yang elok, kebun yang manis. Dikatakan Tuhan yang menjaga dan menyiraminya. Tuhan yang akan melindungi siang dan malam. Tuhan sendiri saudara. Tuhan yang sama yang ketika kita ada di manusia lama, Tuhan yang sama yang akan bekerja kita di dalam manusia yang baru. Tuhan yang sama yang akan memelihara kebun itu, membatasinya, membuat itu indah, berbuah manis. Tuhan kasih satu pintu supaya orang-orang bisa masuk, menikmati anggur yang manis dalam kebun itu, saudara. Tuhan akan kasih perlindungan dan damai dalam kehidupan kita. Bukankah ini yang Tuhan mau, saudara? Yang gak pernah kita sadar, yang gak pernah kita mengerti ternyata, Tuhan maunya seperti ini. Seringkali kehendak kita terlalu mendrive pikiran kita, hati kita. Pokoknya kita yang benar, Tuhan yang salah. Dan seringkali kita salah paham sama Tuhan. Dan kita salah baca gambar, saudara. Tuhan maunya begini, kita gambarnya begini. Gak ketemu, saudara. Di dalam New Grand Design ini saya membayangkan bahwa Tuhan ingin sesuatu yang baru. Tuhan ingin sampaikan dengan lembut sama umatnya, sama kita siang hari ini, saudara. Tuhan nggak mau macam-macam, saudara. Tuhan mau bagaimana pikiran kita direstorasi, akal budi kita direstorasi, dirubah budi kita, supaya apa yang saya hendaki itu yang Tuhan hendaki. Supaya apa yang saya putuskan itu yang Tuhan putuskan. Supaya apa yang saya pandang itu yang Tuhan pandang. Ketika kita mengerti sampai fase ini, Tuhan hanya bilang, anakku, thank you. Thank you. Engkau udah mengerti apa yang aku mau kerjakan dalam hidupmu. Dalam hidup umat-umat di tempat ini.
Kita dikasih ribuan keputusan, saudara. Siang hari ini saudara di tempat ini juga keputusan. Keputusan di tangan saudara. Ketika Tuhan bicara sama engkau dan saya hari ini, kita mau berubah enggak? Kita siap enggak direstorasi? Kita siap enggak ditransformasi sama Tuhan? Ketika kita enggak siap, gedung yang baru, it's just a building. Enggak akan jadi berkat apa-apa, saudara. Tapi kalau semua di tempat ini termasuk saya, kita sepakat bahwa hidup kita harus berubah, Tuhan akan ciptakan anggur yang manis dalam hidup saudara. Siang hari ini sederhana, sangat sederhana. Hidup kita rela yuk diobrak-abrik sama Tuhan. Hidup kita rela yuk, terserah Tuhan mau ngapain. Izinkan Tuhan lakukan itu semua. Karena Tuhan apa? Tuhan lagi nanam, Tuhan lagi congkel batu di kebunnya dia. Tuhan gak akan biarin kerikil-kerikil terus tumbuh bersamaan dengan pohon anggur yang terbaik yang dia tanam itu, saudara. Sederhana, siapkan hatimu rela dan pikiran kita rela untuk Tuhan masuk. Tuhan ngomong, kita download, kita masukin ke dalam pikiran kita masukin dalam hati kita. Keluar dari pintu ini siang hari ini hidup kita berubah. Hidup kita berubah seperti yang Tuhan mau. Amin, saudara. Siang hari ini pejamkan mata kita, saudara, dengan lembut bayangkan Tuhan yang sedang menghardik kita pada waktu itu. Tuhan yang sama dengan lembut mengatakan sama kita, aku mau kebun anggur yang elok. Aku mau kebun anggur yang manis. Aku mau kebun anggur yang pilihan. Supaya ketika anggur baru itu tercurah, anggur yang manis juga yang akan dirasakan oleh orang banyak. Siang hari ini, saya nggak tahu bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Bagaimana Tuhan berbicara lewat pikiran dan hati saudara. Dengan cara yang berbeda, saya percaya. Tapi siang hari ini sama-sama katakan, Tuhan, ini hatiku. Taruh tangan kita di dada. Dan kita katakan sama Tuhan, Tuhan, ini hatiku, ini pikiranku. Restorasi pikiran saya, Tuhan, siang hari ini. Ungkapkan semua, Tuhan. Bahkan di hal-hal yang terselubung yang kami gak mengerti, kami gak sadar. Tapi sebenarnya itu yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Jiwaku terungkap untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Siang hari ini kita sama-sama bangkit berdiri, saudara. Kita katakan sama Tuhan, dari kedalaman hati kita, siang hari ini Tuhan, akui di hadapan Tuhan, Tuhan, ini aku Tuhan, jiwa kami terbuka Tuhan untuk-Mu. Congkel Tuhan, silahkan Tuhan obrak-abrik hidup kami. Kalau tujuan akhirnya hanya memuliakan Nama-Mu, silahkan Tuhan. Kami ikut Tuhan rencana-Mu, kami ikut grand design-Mu Tuhan. Kami gak mau ngelawan Tuhan dengan kehendak kami. Tapi biarlah kehendak-Mu terjadi atas hidup kami Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus sudah putus asa, sudah meronta, mengerang sama Allahnya. Tuhan kalau boleh cawan ini lalu, tapi kalau gak boleh biar rencana-Mu digenapi atas hidupnya. Siang hari ini kita sama-sama minta Tuhan. Mungkin pikiran kita sempit. Akal budi kita terbatas.
Tapi biar siang hari ini sekali ketemu Tuhan seperti Saulus, hidupnya berubah, 180 berubah. Semenjak hari ini kita keluar dari pintu ruang ibadah ini, kita berubah saudara. Pegang hati, pegang pikiran kita. Minta Tuhan siang hari ini merestore kehidupan kita. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Serahkan semua sama Tuhan dan katakan sama Tuhan siang hari ini, Tuhan restorasi pikiran kami, restorasi hati kami Tuhan. Karena percuma ketika kami berjalan sesuai dengan kehendak kami Tuhan. Kehendak-Mu gak akan pernah tinggal dalam hidup kami Tuhan. Bahkan di tempat tersembunyi yang kami gak pernah sadar Tuhan, ungkapkan semua Tuhan. Supaya kami gak buang-buang waktu Tuhan. Supaya hidup kami berkualitas. Tuhan dapati kami sesuai dengan kehendak-Mu. Oh, thank you Lord. Layak di hadapan-Mu Tuhan. Katakan sekali, jiwa kami terbuka. Terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki kami Tuhan. Nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Singkapkan semua Tuhan. Katakan singkapkan, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu. Siang hari ini sesuai dengan doa kita yang saudara ucapkan dan saya ucapkan. Singkapkan semua Tuhan. Kalau ternyata detik ini Tuhan singkapkan sama kita, kita udah siap belum? Kalau Tuhan congkel dan bongkar semua dan Tuhan izinkan didobrak, kita udah siap belum? Mungkin saya nggak siap, mungkin saudara nggak siap. Tapi mau nggak mau kita harus siap saudara. Kalau kita mau jadi bagian dalam kebun anggurnya Tuhan. Kalau nggak mau nggak apa-apa saudara. Saudara bisa tumbuh di luar sana. Sesuai kehendak saudara. Tapi saya siang hari ini, saya pribadi saya mau tumbuh di dalam kebun anggurnya Tuhan. Sekali lagi kalau Tuhan ungkapkan siang hari ini. Setelah saudara keluar dari pintu ruang ibadah ini. Siapkah saudara? Untuk Tuhan bekerja merestorasi hidupmu dan hidupku. Terima kasih Bapak Surga. Kami siap Bapak. Kami siap dan kami rela Tuhan. Kami siap dan kami rela. Tuhan, ini umat-Mu di tempat ini. Tuhan, ini kami semua anak-anak-Mu. Kami semua pokok anggur yang baik di hadapan-Mu Tuhan. Siang hari ini kami sungguh diberkati. Kami gak salah paham lagi sama Engkau. Kami gak menerka-nerka Engkau Tuhan. Sekalipun Engkau sedang menghardik setiap kami. Gak apa-apa Tuhan. Kami mengerti, kami belajar bahwa Tuhan yang kasih, Tuhan yang maha pengasih.
hanya ingin kebun anggurnya elok. Ini setiap kami Tuhan, ini hati kami, ini pikiran kami siang hari ini. Bapak, umat-Mu telah selesai beribadah siang hari ini. Kami percaya kami membawa sesuatu yang baru Tuhan. Kami membawa pemulihan. Kami menjadi manusia yang baru siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari umat Tuhan angkat tanganmu, kita sama-sama menghadapkan ke Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, ini kami semua di tempat ini mempercayakan seluruh hidup kami di tangan-Mu, menyerahkan seluruh aspek hidup kami di dalam tangan-Mu. Beracaralah dengan luar biasa Tuhan. Kami siap dan kami rela Tuhan. Ketika kami pulang kami menyadari bahwa ada pekerjaan Tuhan yang masih akan Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Buat kami mengerti, buat kami gak salah paham dan salah sangka sama Engkau Tuhan. Siang hari ini Tuhan, hidup kami dimenangkan, hidup kami dimerdekakan. Sehingga ketika Tuhan kasih anggur yang baru itu, kami bisa kasih anggur yang manis buat orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pulanglah umat Tuhan ke rumah masing-masing, biar kasih perkenanan Tuhan turun atas setiap kita, menaungi kami semua, menaungi hamba-Mu, menaungi semua umat-Mu, dan seluruh isi keluarga besar kami dipelihara Tuhan, dikasihi Tuhan. Siang hari ini Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita, memberi kita damai sejahtera, dan berkata, siapkah engkau untuk kebun anggur yang elok itu? Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami panjatkan seluruh ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berucap syukur. Sama-sama katakan, amin.